Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1316. Di akhir surat, ditandatangani Ji Rensuan. Setelah membacanya, Chen Feng mengangkat matanya dan menatap Kaisar Tang dengan bingung. Saya benar-benar tidak menyangka adegan dramatis seperti itu akan tiba-tiba terjadi. Ji Rensuan sebenarnya ingin merekrutnya dan menjadi jenderal omong kosong. Dilihat dari isi surat Ji Rensuan, orang ini penuh dengan kesadaran ras dan kelas. Dia sebenarnya bermimpi untuk membangun sistem kelas dunia dan mengangkat kerajaan naga ke tingkat yang disebut klan surgawi. Sejujurnya, ini sangat kekanak-kanakan dan tidak realistis. Dunia saat ini dan masyarakat saat ini didominasi oleh negara. Kekuatan suatu negara dinilai secara komprehensif berdasarkan faktor militer, politik, dan ekonomi. Ambil contoh Ji Rensuan, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat mengalahkan pesawat, artileri, dan rudal. Sekarang saya berkhayal bahwa satu orang bisa menginjak-injak seluruh dunia di bawah kakinya, ini benar-benar seperti mimpi seorang anak berumur 3 tahun. Selain itu, menurut rumor sebelumnya, Ji Rensuan memberitahu beberapa klan kekaisaran bahwa mereka akan membentuk aliansi di Pulau Luoxuan dan memilih makhluk tertinggi. Apa pendapat Anda tentang arti surat itu? Ji Rensuan sepertinya berpikir bahwa dia adalah yang tertinggi. Memikirkan hal ini, Chen Feng menyipitkan matanya. Tidak sulit untuk menebak bahwa tujuan Ji Rensuan adalah mengumpulkan beberapa klan kekaisaran ke Pulau Luoxuan dan menangkap mereka semua. Gunakan kendali beberapa klan kekaisaran untuk mencapai tujuan mengendalikan dunia. Kalau dipikir-pikir seperti ini, kemungkinan suksesnya kecil. Namun, akankah klan kekaisaran utama benar-benar membentuk aliansi? Menurut dia, mengambil risiko setelah diancam oleh seseorang adalah hal yang kecil kemungkinannya. Kaisar Tang, apa hubunganmu dengan Ji Rensuan? Mengapa kamu datang untuk mengantarkan surat itu untuknya? Juga, mengapa aku harus percaya bahwa surat ini benar? Tanya Chen Feng. Melihat aura pembunuh di tubuh Chen Feng telah memudar, Kaisar Tang akhirnya menghela nafas lega, berdiri, dan berkata, saya adalah pengikut Tuan Ji Rensuan. Saya awalnya adalah pelayan klan kekaisaran, dan saya mengikutinya. Tuan Ji Rensuan, itu tidak berlebihan. Mengenai penyampaian surat itu adalah niat Tuan Ji Rensuan. Dia berkata, jika Anda membunuh saya, Anda tidak mau menerima permintaannya. Jika tidak, jangan bunuh aku, kamu bersedia. Meskipun saya sangat enggan untuk datang, Tuan Ji Rensuan berkata, Anda pasti akan menerimanya. Itulah mengapa saya memiliki keberanian untuk datang, dan saya harap Anda tidak akan impulsif. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Tang, kemarahan di hati Chen Feng. Ji Rensuan ini menghalanginya dari kedua sisi. Dia sangat ingin menghubungi Ji Rensuan, dan ini adalah kesempatan terbaik. Dan dia sekarang sangat curiga bahwa Ji Rensuan inilah orang di balik layar yang mendukung Ji Yuanyang. Hubungannya dengan Kaisar Tang saja sudah cukup membuatnya curiga. Oleh karena itu, dia belum bisa membunuh Kaisar Tang. Dia bisa memikirkan cara untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut orang tua ini. Namun jika ia benar-benar melakukan hal tersebut, menurut Ji Rensuan, ia dianggap telah menerima perekrutan tersebut. Perasaan dipimpin oleh seseorang sangat tidak menyenangkan. Mengapa saya harus percaya apa yang Anda katakan, dan mengapa saya harus percaya bahwa surat ini benar? Chen Feng berkata dengan agak bingung. Kaisar Tang mengeluarkan token hitam dari sakunya, menyerahkannya kepada Chen Feng dan berkata, ini adalah token Jenderal Tian. Sekarang di bawah kepemimpinan Ji Yuanyang, semua anggota klan kekaisaran keluarga Ji telah berjanji setia. Ji Rensuan, selama kamu mengambil tanda Jenderal Tian, itu akan mewakili kehendak Tuan Ji Rensuan, termasuk orang-orang dari keluarga Ji. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum berat. Benar atau tidak benar, kamu bisa mencobanya. Chen Feng mengambil token itu dan memainkannya di tangannya. Tokennya sangat tebal dan memiliki lekukan dan pola yang aneh. Di tengahnya, ada 3 karakter kuno yang diukir dengan Tianjiang. Menurut Kaisar Tang, token ini sebenarnya dapat memerintahkan orang-orang dari klan Ji. Teman baik, apakah kamu tidak menemukan harta karun? Ketika tiba waktunya untuk melawan klan Ji, dia tiba-tiba mengeluarkan token ini. Memalukan untuk memikirkannya. Xiao Tang, kamu adalah antek Ji Rensuan, dan kamu juga bisa dianggap sebagai bawahan yang tertinggi. Jadi, apakah tanda Jenderal Tian milikku akan berguna bagimu? Ngomong-ngomong, apa posisi Jenderal Tian?
Apakah statusnya tinggi? Chen Feng melambaikan tandanya di depan Kaisar Tang, dan bertanya sambil tersenyum sambil menyipitkan matanya. Karena Ji Rensuan belum menjadi yang tertinggi, dia telah mencabut hak yang tertinggi secara berlebihan. Kemudian dia bisa menggunakan Jenderal Tian yang overdraft untuk memamerkan kekuatannya. Kaisar Tang segera merasa ngeri, menelan ludahnya, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Ya, Tuan Ji Rensuan berkata bahwa dia memiliki dua tangan kanan, yang satu adalah Jenderal Surga dan yang lainnya adalah Jenderal Bumi. Keduanya lebih rendah dari 10.000 orang. Sebagai makhluk di atas manusia, status saya jauh lebih rendah daripada Jenderal Tian. Baiklah, saya akan memberitahu Anda dengan jelas sekarang karena saya telah menerima tanda Jenderal Tian, dan saya telah mematuhi apa yang dikatakan Ji Rensuan dalam surat itu. Sekarang, saya akan memberitahu Anda dengan jelas. Saya adalah Jenderal Surga, dan Kaisar Tang mematuhi perintahnya." Chen Feng tiba-tiba berteriak dengan marah. Kaisar Tang gemetar ketakutan, memandang Chen Feng dengan takut-takut dan berkata, "Kaisar Tang ada di sini, mohon berikan instruksi dari Jenderal Tian." Jenderal Bentian akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Jika Anda tidak menjawab atau menjawab secara acak, Jenderal Bentian akan langsung mengeksekusi Anda. Menurut konsep martabat Tuan Ji Rensuan, adalah hak saya untuk membunuh Anda, bukan? Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng tidak mau melewatkannya. Karena dia entah bagaimana telah menjadi bos Kaisar Tang, seorang anak pemberontak, kita tidak boleh membiarkan orang ini pergi begitu saja. Paling tidak, dia harus mengajukan beberapa pertanyaan. Kaisar Tang memandang Chen Feng dengan ekspresi putus asa, dan berkata hampir putus asa, "Tolong minta Jenderal Tian untuk mengajukan pertanyaan." Dia tahu bahwa misi ini tidak mudah. Chen Feng lebih pintar dari rubah, jadi dia harus mengambil dia kali ini. Main sampai mati. Ini juga kesalahan Ji Rensuan karena bersikeras memberikan token jenderal kepada Chen Feng begitu cepat, menempatkannya dalam situasi pasif. Tidak ada jalan lain, sekarang saya hanya bisa gigit jari dan melawan haha. Memainkan token Jenderal Tian, Chen Feng memfokuskan matanya sedikit dan bertanya, 32 tahun yang lalu, klan kekaisaran keluarga Ji berada dalam perselisihan sipil. Ji Yuanyang memberontak dan memberontak membunuh ayah dan adik laki-lakinya, merebut tahta Kaisar Surga. Pada saat itu, seseorang diam-diam membantu Ji Yuanyang, bercampur dengan keluarga Huang, dan membunuh keluarga Bai. Anda juga salah satu dari orang-orang itu. Izinkan saya bertanya, selain Anda, siapa lagi yang menyelinap masuk ke tim keluarga Huang? Saya memperingatkan Anda sebelumnya, saya memiliki saluran sendiri untuk mengetahui informasi ini. Jika Anda berani berbohong, saya akan segera membunuh Anda. Wajah Kaisar Tang berubah drastis. Dia benar-benar tidak berharap Chen Feng benar-benar mengetahui hal ini. Tahukah Anda, masalah ini adalah rahasia besar yang implikasinya luas. Setelah memikirkannya dan sedikit menenangkan diri, dia berkata, "Ya, saya ada di sana saat itu, tapi saya tidak tahu siapa lagi yang menyelinap ke dalam keluarga Huang. Ayah saya tertarik pada Ji Yuanyang. Setelah pemberontakan Ji Yuanyang, pada hari itu, saya secara pribadi membawa beberapa pasukan tempur Sekte Yuntang untuk membantu dalam pertempuran, dan saya adalah salah satunya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang orang lain bicarakan." Bab 1317. Mata Chen Feng menatap lurus ke arah Kaisar Tang, dengan tatapan mengancam. Kaisar Tang juga menegakkan tubuhnya dan memandang Chen Feng dengan mata kecilnya yang tua. Keduanya saling memandang selama hampir setengah menit sebelum Chen Feng Cai tersenyum dan berkata, "Saya pikir Anda berbohong, tapi saya tidak bisa membuktikannya. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda kesempatan. Cepat, dalam 5 detik, beri aku kesempatan untuk tidak membunuhmu. Jika kamu tidak memberitahuku alasannya atau alasannya tidak memuaskan bagiku, kamu akan mati." 5, 4, 3, 2. Suara Chen Feng membuat Kaisar Tang panik. Tepat ketika dia hendak memanggil, dia buru-buru berkata, "Saya utusan. Jika Anda membunuh saya, siapa yang akan membalas Tuan Ji Rensuan untuk Anda? Anda tahu, kecuali saya, hanya sedikit orang yang tahu di mana Tuan Ji Rensuan berada." Setelah mengatakan itu, jantung Kaisar Tang berdetak lebih cepat, menunggu persidangan. Pada saat ini, Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, tepat ketika Kaisar Tang sedang bersantai. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di matanya, dan dia tiba-tiba menendang keluar. Kecepatannya terlalu cepat bagi Kaisar Tang untuk bereaksi, dan tendangannya mengenai lutut kiri Kaisar Tang. Dengan suara berderak, kaki kiri Kaisar Tang berputar 90 derajat tepat di lutut. Ah! Segera,
Tangisan menyakitkan Kaisar Tang datang. Melihat Kaisar Tang yang melompat dengan satu kaki dan bersandar di rak antik, Chen Feng berkata dengan suara dingin, alasan yang Anda berikan kepada saya cukup memuaskan bagi saya. Anda tidak harus mati, tetapi Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari hukumannya. Tendangan ini milikmu. Kamu pantas mendapatkannya, keluar dari sini. Meskipun dia tahu Kaisar Tang pasti berbohong, kali ini, dia tetap memilih untuk tidak membunuh lelaki tua itu. Alasan utamanya adalah hubungannya dengan Ji Rensuan. Namun kebencian terhadap Kaisar Tang tidak berkurang, bajingan ini menempatkan Jiu Qiansui di kursi roda, jadi dia juga membuat bajingan ini tidak bisa berjalan dengan normal. Ini adalah keuntungan sementaranya. Adapun di masa depan, dia pasti akan membunuh Kaisar Tang. Kaisar Tang menahan rasa sakit dan memandang Chen Feng dengan ekspresi galak. Dia marah di dalam hatinya, tapi dia harus menyerah pada kekuatan mengerikan Chen Feng. Bagaimanapun, dia juga seorang petarung tingkat master, dan dia tidak bereaksi sama sekali terhadap serangan Chen Feng sekarang. Kini, aku hanya bisa menekan semua rasa sakit dan kebencian di hatiku. Suatu hari nanti, Chen Feng harus membayar harganya. Terima kasih, Jenderal Tian. Bahkan jika saya lumpuh, saya akan kembali dan pulih. Ada butiran keringat di dahinya, dan Kaisar Tang berdiri dengan satu kaki. Melihat kaki kirinya yang tertekuk sepenuhnya, dia mengertakkan gigi. Kalau begitu, waktunya bekerja. Chen Feng berkata tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Setelah itu, Kaisar Tang meninggalkan ruang tamu secara perlahan dan selangkah demi selangkah. Sungguh menyedihkan dan memalukan terlihat seperti itu. Setelah Kaisar Tang pergi, Jin Yu berkata kepada Chen Feng dengan sedikit enggan, kami membiarkan binatang ini pergi begitu saja. Udara dingin di tubuh Chen Feng menghilang, dan dia mengubah sikapnya, lalu berkata kepada Jin Yu, Yang Mulia, kamu jangan khawatir, aku pasti akan mencabik-cabik bajingan ini dengan tanganku sendiri di masa depan, tapi sekarang, dia masih berguna, biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Feng, Jin Yu mengangguk. Namun masih ada ekspresi keengganan di wajahnya. Chen Feng menerima tanda Jenderal Tian, meminjam korek api, dan membakar surat yang diberikan Ji Rensuan kepadanya. Setelah melakukan ini, saya kembali ke aula lagi. Waktu berlalu dan segera malam. Semua orang makan malam bersama, meski banyak orang, namun tidak meriah. Karena tokoh sentral Chen Feng terikat oleh emosi yang serius. Pada titik ini, dia tidak bisa aktif, dan semua orang menjadi membosankan. Ketika tiba waktunya tidur di malam hari, Chen Feng datang ke halaman sendirian. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, dan hatiku menjadi lebih tenang. Alasan mengapa membosankan adalah selain acara klan kekaisaran yang rumit, juga ada antisipasi dan kegugupan untuk upacara penobatan besok. Atau mungkin karena aku sedang bersemangat, semangatku sangat tinggi, dan aku tidak bisa tidur walaupun aku ingin. Jadi lebih baik diam di halaman ini. Di aula tidak jauh, beberapa gadis ingin keluar menemani Chen Feng, tetapi mereka semua dihentikan oleh Bai Xian. Serahkan saudara Chen sendirian malam ini. Sebuah kalimat sederhana meyakinkan semua gadis. Tapi melihat penampilan Chen Feng yang kesepian, mereka merasa sangat tertekan. Dengan cara ini, 8 gadis berkumpul di aula, tidak ada yang pergi tidur, mereka semua mengkhawatirkan Chen Feng. Apa yang akan dipakai semua orang besok? Pada saat ini, Ruan Qingqiu berjalan keluar dari ruang dalam. Dia bertanya sambil tersenyum sambil memegang tas kain besar. Ini pertanyaan yang bagus, di hari besar seperti besok, Anda harus lebih teliti dalam memilih pakaian. Jin Yinyu berkata, saya ingin mengenakan pakaian yang paling khas itu. Afrodite juga berkata, tentu saja saya akan mengenakan pakaian dewi dari Sekte Dewa Surgawi. Su Jing, yang jarang berbicara, berkata, tentu saja saya akan mengenakan seragam militer. Tampaknya identitas mereka bertiga sudah menentukan pakaian mereka, dan tidak ada pilihan lain. Ruan Qingqiu, Zhang Xinyan dan Liu Jingbai berdiri bersama dan menuangkan isi tas kain, tetapi mereka menemukan banyak congsam merah dengan model yang sama. Ruan Qingqiu berkata, ketika kami mengetahui bahwa orang gila akan dianugerahi gelar, Xinyan, Jingbai, dan saya mendiskusikan apakah kami harus berkumpul, mengenakan pakaian yang sama, dan memberikan kejutan kepada orang gila dengan cara ini. Sebelumnya, saya panggil Rong Yan, dan Rong Yan setuju. Ada saudari lain, dan saya juga menyesuaikan gaya Chongsam yang sama sesuai dengan perkiraan ukuran Anda. Chongsam paling bisa menunjukkan pesona gadis oriental, sangat bagus elegan dan cocok untuk acara besok.
Tentu saja, semua orang mau memakainya atau tidak, itu sukarela. Tapi sebaiknya semua orang memakainya. Dengan cara ini, orang gila itu pasti akan merasa nyaman bersama kita di hari-hari mendatang. Setidaknya, hati kita sama. Setelah mendengar kata-kata Ruan Qingqiu, semua orang berkumpul. Aphrodite mengambil satu dan tidak bisa meletakkannya dan berkata, indah sekali, aku sangat menyukainya. Dalam waktu singkat, dia lupa tentang seragam mengajar. Jin Yinyu, Bai Xian dan Ning Xue semuanya tidak keberatan dengan lamaran ini dan semuanya mendapatkan pakaian dengan ukurannya masing-masing. Pada akhirnya, hanya Su Jing yang memiliki tangan di saku, dia berdiri di belakang dan melirik beberapa kali, tetapi tidak bergerak maju. Mengenakan Cheongsam, itu adalah sesuatu yang benar-benar membuatnya merinding. Sebagai perbandingan, seragam militer lebih cocok untuknya. Apakah kamu ingin mencobanya? Temperamen dan sosokmu sangat bagus. Kamu juga pemimpin mutlak di antara wanita. Kamu akan terlihat sangat cantik dalam Cheongsam. Ruan Qingqiu mengeluarkan Cheongsam yang disesuaikan dengan ukuran Su Jing, berjalan ke Su Jing. Su Jing melihat Cheongsam yang indah itu dan ragu-ragu. Lalu, 10 menit kemudian, kesembilan wanita itu mengganti pakaian mereka dan datang ke aula satu persatu. Pada saat itu, sepertinya 9 bunga manusia yang indah sedang bermekaran di aula. Cantik, sangat cantik. Cheongsam yang dipilih oleh Ruan Qingqiu kali ini seksi dan terkendali, menonjolkan keanggunan dan pesona oriental. Ia juga memadukan konsep desain gaun berukuran kecil yang sangat cocok untuk menghadiri beberapa acara penting. Aphrodite sangat bersemangat dan terus berputar, dia menyukai Cheongsam yang dia kenakan. Su Jing, yang dulunya setengah laki-laki, berubah menjadi gadis yang sangat feminin dan cantik setelah mengenakan Cheongsam ini. Kecantikan seperti itu tidak kalah mengesankan dari kebanyakan gadis yang hadir. Dari perlawanan awal hingga kemudian, Su Jing juga diam-diam bahagia. Kesembilan gadis itu sudah siap. Besok akan menjadi momen paling gemilang bagi Chen Feng, dan juga akan menjadi momen kebanggaan dan kejayaan mereka. Bab 1318. Sekitar pukul 6.40. Di langit timur, sepotong ikan berwarna putih mengapung. Bumi yang mengantuk perlahan menjadi lebih cerah. Chen Feng berdiri di depan cermin, dengan lembut membelai seragam militer di atas meja dengan tangan kanannya. Tampaknya ada semacam kerinduan suci, jauh di lubuk hatinya, mengeluarkan panggilan merdu. Dia tampak serius dan bersemangat. Dia mengambil seragam militer dan mengenakannya dengan terampil. Dia merentangkan lengan bajunya, mengancingkan kancingnya, melepas sepatunya, dan akhirnya mengenakan topi militer megah di kepalanya tanpa ada penyimpangan. Pada saat itu, orang di cermin bersinar dengan ketekunan yang tak terbatas. Sinar matahari pertama di pagi hari menyinari kaca aula, memancarkan lingkaran cahaya ke tanah. 9 wanita, mengenakan Cheongsam merah yang anggun, tampak seperti 9 bunga merah, berdiri satu demi satu. Di bawah tatapan penuh semangat dan penuh harap, Chen Feng, yang mengenakan seragam militer, berjalan keluar. Tubuhnya yang tinggi dan lurus memiliki aura gunung yang tinggi, dan jatuh begitu saja dalam lingkaran matahari. Saat ini, Chen Feng mengenakan caoyang, cakap, tekun, agung, misterius, dan setia. Berbagai temperamen terpancar lembut dari dirinya, menunjukkan temperamen menawan yang sangat dihormati. Kesombongan dan kebanggaan Chen Feng di masa lalu telah lama hilang tanpa jejak. Mata yang panjang dan sipit itu memiliki keadilan yang tak terbatas dan rasa percaya diri yang dalam. Itulah Dewa Perang. Dewa Perang yang sempurna. Itulah pedang tajam negara. Prajurit paling sempurna sejak berdirinya Kerajaan Naga. Kesembilan wanita itu memandang Chen Feng di depan mereka dan dikejutkan oleh temperamen uniknya. Ada ekspresi kekaguman yang terkejut di mata mereka, dan senyuman bangga muncul di sudut mulut mereka. Ternyata inilah Crazy Chen yang asli. Pria yang sempurna, bahagia dan bangga. Terima kasih karena selalu menemaniku. Melihat 9 wanita di depannya, berdiri di sana berseragam, Chen Feng sangat tersentuh. Dia tersenyum sedikit, senyumnya penuh kehangatan. Kesembilan wanita itu tersenyum. Ucapan terima kasih ini membuat mereka merasa bahwa semua upaya mereka tidak sia-sia. Tepat pukul 7, pemimpin tentara Wang datang ke pintu rumah Pangeran Jin tepat waktu. Chen Feng berseragam militer, Wei Yong berseragam militer, Yang Yani memegang tangan Wei Yong, Wang Xinyao memegang foto kakaknya, ayah Tianzan, Tian Ying, dan ibu Wang Xuyan, Zhang Lan. Mereka adalah protagonis masa kini, jadilah yang terdepan. Bagi Wei Yong, ini adalah seragam militer khusus dan momen paling gemilangnya. 7 tahun,
7 tahun sejak saya melepas seragam militer saya. Meski mengenakan seragam militer kali ini untuk menebus penyesalan 4 tahun lalu dan tidak memiliki sifat substantif sebagai seorang prajurit, itu juga merupakan momen paling mulia baginya. Semua itu dilihat oleh istri di sampingnya. Keenam orang itu masuk ke mobil di barisan depan satu persatu, yaitu mobil yang menuju gerbang desa. Ada kendaraan dari Departemen Perang yang membuka jalan di depan dan belakang, dan sirene polisi yang berjaga pun meraung-raung. Mengikuti di belakang adalah beberapa mobil dari Istana Pangeran Jin. Mobil pertama menarik Jin Yu, Jiu Qiansui dan Jin Yingyu. Mobil kedua dan ketiga menarik Chen Feng dan 8 wanita lainnya. Mobil keempat menarik Bai Qi, Bai Sheng dan Bai Xing. Dengan cara ini, iring-iringan mobil yang perkasa melaju perlahan. Menghadapi terbitnya matahari, pergilah ke gerbang suci negara ini. Gerbang Kerajaan Naga adalah tempat simbolis paling suci di seluruh Kerajaan Naga. Di atas gerbang kota di gerbang negara, banyak petinggi tingkat nasional, yang dipimpin oleh Tian Lao, mengenakan setelan tunik Tiongkok dan tampak hikmat dan agung. Ada juga banyak jenderal kerajaan naga yang dipimpin oleh Tuan Su, yang dadanya ditutupi dengan medali prestasi, memandang dengan anggun ke kejauhan. Di kejauhan, banyak orang berkumpul di sekitar platform prestasi, memegang bendera nasional yang cerah dan mengibarkannya. Dalam sekejap, tampak seperti lautan merah. Yang paling dekat dengan platform prestasi adalah kombatan pengamat yang dipilih oleh masing-masing departemen perang. Mereka penuh energi dan penampilan megah, dan akan menyaksikan momen besar ini dari dekat untuk menginspirasi ambisi mereka membela tanah air dan negara. Di antaranya, perwakilan dari Departemen Perang Yanjing adalah Komando Senyan. Hanya saja saat ini, mereka merindukan Kapten dan Sujing. Dan hari ini, mereka juga akan dipuji atas kerja luar biasa mereka di ladang minyak gabus selama 4 tahun terakhir. Ini akan menjadi momen paling mulia bagi mereka. Diiringi sirene, iring-iringan mobil perlahan melaju masuk. Sontak, tepuk tangan terdengar nyaring dan memekakkan telinga. Mata para penonton penuh harapan dan rasa hormat. Chen Feng memandang orang-orang di luar jendela mobil, merasa sangat bersemangat dan bangga. Orang-orang cantik di depannya dan tanah panas di bawahnya adalah alasan terbesar dari antusiasmenya. Mobil di rumah Pangeran Jin hanya bisa berputar dan tidak bisa langsung memasuki platform prestasi. Setelah mobil berhenti, semuanya sambil memegang undangan ke kursi VIP memasuki area VIP paling eksklusif. Di sana, pemandangannya sangat bagus. Ini adalah tempat terbaik untuk menyaksikan momen luar biasa ini. Dan ketika ke-9 bunga cantik wanita itu tampil rapi di meja VIP, menimbulkan respon yang sangat besar. 9 wanita duduk berjajar. Masing-masing memiliki temperamen anggun dan postur anggun. Mata indah itu tertuju dan fokus pada platform prestasi. Mereka akan menyaksikan momen ketika anak buahnya menjadi pahlawan negara dan mencapai puncak kejayaannya. Itu juga akan menjadi momen yang sangat membanggakan bagi mereka. Di depan panggung prestasi, Chen Feng, Wei Yong dan yang lainnya turun dari mobil, dan gelombang tepuk tangan kembali terdengar. Beberapa kombatan mengundang Wang Xinyao, Yang Yani, Tian Ying dan Zhang Lan ke area VIP. Kemudian, 4 tentara berdiri di belakang Chen Feng dan Wei Yong, memegang seragam militer yang dikenakan oleh Wang Yu dan 4 tentara komando Senyan lainnya ketika mereka meninggal. Pada saat itu, semangat kepahlawanan Wang Yu, Tian Zhan, Wang Suyan dan Yang Guowei harus melekat pada seragam militer yang mulia ini dan menerima momen penganugerahan yang luar biasa ini bersama-sama. Pada saat ini, fokus semua orang tertuju pada platform prestasi. Pada platform prestasi ini, terdapat monumen pahlawan yang menjulang tinggi, dengan seekor naga menjulang di atasnya, dan nama ribuan pahlawan kerajaan naga terukir di atasnya. Dan mereka yang dapat berdiri di atas panggung prestasi dan dianugerahi gelar semuanya adalah leluhur heroik yang terkenal tanpa kecuali. Pergi ke platform prestasi. Pada saat ini, Su Li Guo, yang berdiri di menara, berkata dengan keras ke mikrofon. Setelah mendengar perintah tersebut, Chen Feng dan Wei Yong tampak serius dan berjalan ke platform prestasi dengan langkah nyaring dan berdiri di depan monumen pahlawan. 4 tentara di belakang mereka, membawa seragam pertempuran Wang Yu dan lainnya, mengikuti Chen Feng dan Dayong dan juga berjalan ke panggung prestasi. Ini akan menjadi momen yang akan disaksikan oleh semua orang, ini akan menjadi momen yang akan tercatat dalam sejarah, ini akan menjadi momen kejayaan. Sorakan dan tepuk tangan bagaikan tsunami begitu melimpah. Semuanya berdiri dan mainkan lagu kebangsaan. Sorak-sorai dan tepuk tangan tiba-tiba berhenti, dan semua orang di kursi VIP juga berdiri. Panggung prestasi besar, dengan puluhan ribu penonton, terdiam sesaat.
Nyanyian nyaring terdengar, dan ribuan orang bernyanyi di seluruh platform yang berjasa, dan suaranya menembus langit dan mengguncang 9 negara bagian. Chen Feng berdiri di atas panggung prestasi, tubuhnya tegak dan suaranya bernada tinggi. Lagu kebangsaan adalah semangat dari banyak martir kerajaan naga yang menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa mereka. Sebuah negara besar memiliki warisan spiritual yang besar. Alasan mengapa negara kuno kerajaan naga selalu mampu berdiri tegak di timur adalah karena generasi-generasi kerajaan naga berturut-turut mengibarkan panji keturunan naga. Bab 1319. Mereka yang bisa berdiri di menara gerbang negara semuanya adalah bos tertinggi kerajaan naga. Ada gerbang merah di menara, yang saat ini terbuka lebar. Tepat di belakang gerbang, Jing Sui memegang Xiao Lingdang dan melihat ke kejauhan melalui celah. Jing Sui, yang tumbuh di puncak gunung bersalju, tidak memahami apa yang disebut sentimen nasional. Tetapi ketika dia melihat Chen Feng berdiri di platform prestasi dan mendengarkan lagu kebangsaan yang dinyanyikan oleh ribuan orang secara serempak, dia sangat terpengaruh dan terkejut. Tian Lao adalah orang tua yang sangat hangat, dia tahu bahwa Jing Sui tidak bisa muncul, tapi dia tidak ingin Jing Sui melewatkan momen penting dalam hidup Crazy Chen, jadi dia diam-diam membiarkan seseorang membawa Jing Sui ke menara gerbang. Meski agak sedih berdiri di balik pintu, bisa menyaksikan momen ini dengan mata kepala sendiri pasti akan meninggalkan kenangan indah bagi Jing Sui dan anak-anaknya. Xiao Lingdang yang lucu itu terus menjulurkan kepalanya. Tiba-tiba matanya berbinar, dia menunjuk ke kejauhan dan berkata kepada Jing Sui, "Bu, lihat, itu ayah." Meskipun dia masih sangat muda, dia masih bisa merasa bangga. Sepertinya ayah benar-benar telah menjadi manusia super. Jing Sui tanpa sadar memeluk Lingdang kecil tinggi-tinggi, lalu berkata, "Ayahmu adalah seorang pahlawan." Mendengar gelar pahlawan ayahnya, Lingdang kecil tersenyum semakin bahagia. Setelah lagu nasional dinyanyikan, sorak-sorai kembali dimulai. Pada saat ini, Su Liguo di menara sekali lagi berkata dengan suara nyaring, "Apa itu pahlawan?" Pahlawan adalah pejuang hebat yang rela mengorbankan nyawanya untuk negara ini. Dia adalah pahlawan yang mewarnai benderanya dengan warna merah. Darahnya dan membangun negara dengan tubuhnya. Platform prestasi ini memiliki misi besar, yaitu membiarkan para pahlawan negara kita mendapatkan kehormatan yang pantas mereka terima. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, 33 Departemen Perang Pahlawan telah dianugerahi medali pada platform prestasi yang mulia ini. Hari ini, platform prestasi yang besar ini akan menyambut pahlawan ke-34 dari Departemen Perang. Dia adalah Kapten Pasukan Operasi Khusus Komando Shenyang dari Kerajaan Naga, Chen Feng. Dalam sekejap, tepuk tangan meriah dari mana-mana dan berlangsung lama. Kesembilan wanita di meja VIP semuanya bersemangat dan bangga. Chen Feng, yang berada pada tahap prestasi, maju selangkah dan memberi hormat militer. Sosok agung itu memancarkan suasana kepahlawanan yang kental. Di menara kota, semua orang besar tampak serius, dan Su Liguo berkata lagi, "Chen Feng, dia adalah pedang sejati Ibu Pertiwi." Mampu menaiki platform prestasi kali ini adalah tangga kehormatan yang memungkinkan dia untuk melakukannya mencapai ini selangkah demi selangkah. Puncak kejayaan tertinggi. 7 misi tingkat S, 22 misi tingkat A, dan 38 misi tingkat B. Angka-angka besar ini seharusnya diubah menjadi pahala yang besar medali dan digantung di dadanya, menjadi kemuliaannya. Tetapi karena misi khusus, penghargaan ini hanya dapat disembunyikan, dan medali prestasinya hanya dapat ditekan di kotak merah. Kita tidak bisa mengubur pahlawan selamanya. 4 tahun yang lalu, Chen Feng memblokir bom dengan tubuhnya di Stadion Nasional dan menyelamatkan banyak orang. Dia seharusnya menerima kemuliaan, tetapi dia memilih untuk menyelesaikan misi tingkat S secara diam-diam lagi. Misi tingkat S, pelarian sempit dari kematian, terkait dengan urusan nasional. Sudah 4 tahun sejak kami pergi. Dan Chen Feng sekali lagi menyelesaikan tugas tingkat S yang diberikan oleh negara, dan menyumbangkan kekuatannya sendiri untuk pengembangan cadangan sumber daya kerajaan naga. Berkali-kali. Akumulasi pencapaian mengharuskan kita untuk memuji pencapaian Chen Feng dalam standar nasional tertinggi, yaitu memberinya penghargaan tertinggi pada platform berjasa besar ini. Pidato Su Liguo nyaring dan kuat. Menular. Hampir semua orang yang hadir tergerak oleh pengalaman Chen Feng. Dan mereka yang menyaksikan pertempuran itu terkejut baik secara fisik maupun mental. Apa definisi misi tingkat S? Itu peristiwa besar yang berkaitan dengan naik turunnya negara, sehingga bisa disebut S-level. Tingkat bahaya misi tingkat S bahkan lebih dahsyat. Bagi petarung biasa, misi level S bagaikan legenda. Namun, pria yang berdiri di platform prestasi saat ini telah menyelesaikan 7 misi kelas S.
Ada begitu banyak misi tingkat A dan B yang hampir tidak terbayangkan. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa pria ini adalah Tuhan. Dewa perang yang mutlak. Para wanita yang mendengarkan cerita Chen Feng sekali lagi sangat terkejut. Pahlawan sempurna macam apa ini? Tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, selain rasa cinta yang lebih dalam, juga ada rasa hormat di hati. Saat ini, semua orang menantikan pujian seperti apa yang akan diberikan negara kepada pahlawan seperti Chen Feng. Su Liguo melanjutkan, mengingat kinerja Kamerat Chen Feng di masa lalu, sekarang saya mengumumkan atas nama negara bahwa Kamerat Chen Feng akan dianugerahi gelar Mayor Jenderal. Misi tingkat S ini memberinya satu penghargaan khusus untuk individu dan satu penghargaan khusus pantas untuk tim. Selain itu, kawan negara Chen Feng secara khusus dianugerahi gelar Dewa Perang Penjaga Nasional dan medali Dewa Perang. Setelah pengumuman, seluruh platform prestasi terdiam selama 10 detik. Lalu, tepuk tangan meriah kembali terdengar. Sangat terkejut. Sungguh luar biasa bahwa Chen Feng dipromosikan menjadi Mayor Jenderal ketika dia berusia awal 30-an. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Chen Feng tampaknya benar-benar layak mendapat kehormatan berdasarkan prestasinya. Selain itu, prestasi khusus dari misi tingkat S dan prestasi khusus tim diharapkan. Di luar dugaan, negara tersebut justru memberi Chen Feng gelar Dewa Penjaga Perang dan memberinya medali Dewa Perang. Tahukah Anda, sebelumnya negara ini belum pernah memiliki gelar dan medali seperti itu. Kehormatan istimewa seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa negara tersebut sangat mengakui kontribusi Chen Feng. Tepuk tangan berlangsung lama, terutama 9 wanita di area VIP yang begitu heboh hingga hampir menangis. Saudara Chen, selamat. Bai Xian bertepuk tangan dan menangis. Dia mengerti apa arti momen ini bagi Chen Feng, ini adalah kelahiran kembali seorang pahlawan. Air mata Liu Jingbai juga jatuh. Pahlawan di hatinya tidak hanya kembali, tetapi juga lebih agung. Meski wanita lain tidak menitikkan air mata kegembiraan memenuhi mata mereka. Seorang bos departemen perang bernama Li berjalan menuruni menara dan berjalan selangkah demi selangkah menuju platform prestasi. Tuan Li mendatangi Chen Feng, mengambil tanda pangkat dengan satu bunga dan satu bintang dari kotak yang dipegang oleh tentara di belakangnya, dan meletakkannya di bahu Chen Feng sendiri di bawah tatapan semua orang. Pada saat itu, Chen Feng sangat bersemangat dan merasa bahunya tiba-tiba menjadi lebih berat. Setelah itu, Tuan Li mengeluarkan medali prestasi khusus untuk tim, dan medali Dewa Perang yang sangat istimewa dari kotak, dan menggantungkannya di dada kiri Chen Feng. Terima kasih, Ketua. Chen Feng hampir menangis karena kehormatan yang menutupi tubuhnya. Dia meluruskan telapak tangan kanannya dan memberi hormat. Penghormatan militer ini diberikan kepada Tuan Li, Tuan Tian, dan Tuan Su di menara, kepada negara dan kepada rakyat. Lalu, kembali terdengar tepuk tangan meriah seperti gemuruh tsunami. Bab 1320. Mari kita selesaikan upacaranya. Tuan Li yang berambut putih menepuk bahu Chen Feng dan berkata dengan gembira, penglihatan Tuan Yan saat itu. Anda adalah petarung terbaik di kerajaan naga. Tuan Li sedang bertarung pamor kementerian sangat tinggi, sudah lama mundur ke baris kedua dalam beberapa tahun terakhir dan pada dasarnya tidak lagi muncul di mata publik. Namun kali ini, karena ingin menganugerahkan gelar kepada Chen Feng, ia rela keluar lagi. Tuan Yan adalah teman dekatnya, dan sangat pantas bagi Tuan Yan untuk menganugerahkan gelar tersebut atas nama Chen Feng. Tapi Tuan Yan sudah tidak ada lagi, jadi dialah satu-satunya yang paling cocok untuk tugas berat ini. Segera setelah itu, Su Liguo di menara berkata, selain pahlawan dengan prestasi luar biasa seperti Chen Feng, ada dua jenis pahlawan yang layak mendapat pujian tertinggi. Tuan yang mengorbankan nyawanya. Ada kategori lain. Karena misi, prestasi mereka hanya bisa terukir di belakang tugu pahlawan dan tidak bisa dilihat publik. Kesabaran dan keluhan seperti itu membutuhkan rasa hormat dan terima kasih yang lebih besar dari kami. 7 tahun lalu, Chen Feng memimpin Komando Shenyang ke pulau tertentu untuk misi keamanan. Latar belakang internasional yang kompleks dan plot gelap saling terkait, menyebabkan Komando Shenyang menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Yu, anggota Shenyang Komando, meninggal. Tian Zhan, anggota Komando Shenyang, meninggal. Wang Suyan, anggota Komando Shenyang, meninggal. Yang Buo Wei, anggota Komando Shenyang, meninggal. Yang Buo Wei, seorang anggota Komando Shenyang, meninggal. Anggota tim Wei Yong cacat seumur hidup. Chen Feng, Kapten Komando Shenyang, dipenjara secara salah. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi khusyuk.
Kata-kata berat itu membuat hati orang tercekat. Apalagi di kursi VIP, anggota keluarga beberapa anggota tim sudah menangis. Saudaraku, saudaraku. Wang Xinyao menangis sambil memegang foto Wang Yu. Air mata terus mengalir di foto Wang Yu. Suasana hati Yang Yani sedikit tertahan, tetapi air mata mengalir di matanya. Tangan kanannya dengan gemetar meraih ujung bajunya. Pada saat itu, di matanya, Wei Yong yang berada di panggung prestasi tampaknya benar-benar tumpang tindih dengan adik laki-lakinya Yang Guo Wei. Ayah Tianzan, Tian Ying, menatap kosong ke platform prestasi dengan mata lamanya. Meskipun dia tidak menangis, jauh di lubuk hatinya, dia memanggil nama putranya berkali-kali. Ibu Wang Suyan, Zhang Lan, menangis terseduh-seduh, rasa sakit karena kehilangan putranya yang dikiranya terkubur dalam debu tiba-tiba muncul kembali pada saat itu. Di panggung prestasi, orang yang paling bersemangat adalah Wei Yong. Dia adalah pria yang tidak pandai berkata-kata, dan dia juga pria yang kekar dan lurus. Pada saat ini, seperti wanita lemah, dia mengeluarkan air matanya dengan tidak hati-hati. 7 tahun, tepatnya 7 tahun. Dia akhirnya bisa melepaskan rasa bersalahnya. Bukan hanya Dayong, mata Chen Feng juga basah saat itu. Baginya, meski dia tidak dianugerahi banyak penghargaan, selama saudaranya yang meninggal bisa beristirahat dengan tenang, maka dia bisa merasa nyaman. Insiden darah surgawi akhirnya terungkap. Prestasi para pahlawan tidak boleh diabaikan, apalagi dikubur dan dilupakan. Mengingat hal ini, negara memutuskan untuk mengadakan upacara penghargaan khusus, yaitu mengganti keempat pahlawan tersebut dengan seragam yang dikenakan oleh 4 pahlawan yang tewas. Terima upacara pemberian penghargaan. Dan Wei Yong, yang telah pensiun dari militer karena cacat, juga mengadakan upacara pemberian penghargaan yang terlambat dengan cara khusus mengenakan seragam militer. Sekarang saya umumkan bahwa Wang Yu, Tianzan, Wang Suyan, Yang Guo Wei dan Wei untuk keberanian, prestasi khusus akan dicatat 1 kali, dan prestasi khusus untuk grup akan dicatat 1 kali. Medali prestasi kelas 1 sebelumnya akan ditingkatkan menjadi medali prestasi khusus. Selain itu, pangkat militer semua orang akan ditingkatkan ke 1 level. Ini adalah upacara pemberian penghargaan yang sangat istimewa. 4 potong pakaian kosong harus dibubuhi tanda pangkat. Keempat kombatan mengambil seragam anggota Komando Shenyang yang tewas dan menerima gelar mereka. Tuan Li tampak hikmat, mengenakan tanda pangkat pada pakaian yang rusak, dan menggantungkan medali di dada kiri. Ada noda darah merah di bajunya. Itulah jejak-jejak pahlawan yang mati dan bertempur. Bagus sekali. Tuan Li mengangguk dalam diam sambil memasangkan tanda pangkat pada Wei Yong dan sebuah medali. Pertahankan rumah dan negaramu sampai kamu mati. Wei Yong memberi hormat dengan hormat militer, dan kemudian meneriakkan slogan yang sering dia teriakkan bertahun-tahun yang lalu dengan suara yang sangat tinggi. Hari ini adalah saat dia paling banyak menangis dalam hidupnya. Hari ini juga merupakan saat yang paling menyenangkan dan mulia dalam hidupnya. Saudaraku, kalian dapat beristirahat dengan tenang. Melihat keempat seragam militer, sepertinya sesaat, Chen Feng melihat anggota timnya. Mereka berdiri tegak, memanggilnya kapten, lalu melambai dan tersenyum padanya. Saat itu, dia juga tersenyum. Selanjutnya, beberapa anggota tim Komando Shenyang saat ini, kecuali Su Jing, juga dianugerahi medali pada tahap prestasi. Medali prestasi khusus kelompok dan medali prestasi khusus individu. Setelah mengamati upacara penghargaan khusus dari martir sebelumnya dari Komando Shenyang, mereka tahu bahwa roh yang kuat telah diturunkan kepada mereka. Mulai sekarang, mereka tidak hanya akan memikul tanggung jawab Komando Shenyang generasi ini, tetapi juga tanggung jawab Komando Shenyang generasi sebelumnya. Karena ini warisan, ini juga misi. Upacara penganugerahan khusus ini disiarkan langsung di saluran militer nasional. Di Qinzi, Liu Fengyan dan Li Kuan duduk bersama. Ada sebotol Maotai berusia 30 tahun di atas meja, serta beberapa piring kecil dingin. Mereka berdua hanya menyesap wine dan menonton upacara penobatan di TV dengan penuh semangat. Anggurnya diminum dengan cepat, dan setelah beberapa saat, setengah botolnya habis. Begitu pula dengan Li Tongzu yang berada di kantor membeli TV khusus. Saya menyaksikan upacara pemberian penghargaan di kantor saya. Dia sangat gembira dan bahagia untuk Chen Feng. Saya ingat 4 tahun lalu, ketika Chen Feng pertama kali tiba di Qinzi, dia hanyalah seorang pengantar barang. Namun kini, ia sudah menjadi pahlawan nasional. Pahlawan ini hampir bisa dikatakan sebagai orang yang paling dia kagumi. Jauh di istana kekaisaran, Ji Yuan yang berdiri di aula yang indah dengan wajah yang sangat jelek.
Dia mondar-mandir, mengambil botol antik, dan melemparkannya ke tanah. Suara, bang. Semua orang di aula berlutut pada saat bersamaan. Ayah, jangan marah, atau kamu akan terluka jika marah. Ji Mengyang, yang berada di sudut, berlari mendekat dan mendukung Ji Yuanyang. Ji Yuanyang mengertakkan gigi dan berkata, sepertinya Tuan Tian, serigala bermata putih, bertekad untuk bersatu dengan Chen Feng untuk mempersulit kita. Apakah orang-orang bodoh ini benar-benar berpikir seperti itu dengan kekuatan mereka sendiri? Mereka bisa melawan klan kekaisaran kita. Saya akan memberitahu mereka dengan fakta bahwa semut tidak akan pernah bisa menggerakkan gajah. Perilaku bodoh mereka hanya mencari kematian. Kemarahan ayahnya persis seperti yang diinginkan Ji Mengyang. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya, Ayah, apakah kamu ingin mengirim kekuatan tempur terkuat dari klan kekaisaran ke kerajaan naga untuk membunuh Chen Feng? Setelah menenangkan diri, Ji Yuanyang berkata, tidak perlu, biarkan Chen Feng hidup beberapa hari lagi, dan tunggu sampai aku mewariskan kekuatan Kaisar Surga kepadamu. Saat aku berkuasa, inilah saatnya untuk membunuh Chen Feng, aku yakin anak itu pasti akan datang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.